Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang hari ini kita melihat tanaman semangka. Ini keadaan mendung ya teman-teman. Ini sudah terlihat semangka sudah besar. Ini kita tinggal menuakan. Untuk teman-teman ini apakah semangka pembuahan atau semangka buah, ini tetap kita di desa Palelan ini tetap semangkanya tetap semangka pertanian ya, atau pembenihan, karena memang harganya sudah dipatok dari awal. Dan di musim seperti ini atau musim yang masih belum stabil seperti ini, kalau kita menanam semangka buah harganya juga tidak stabil. Kalau semangka seperti ini stabil dengan harga yang awal. Oke, langsung saja kita tanya ke petaninya ini seputar semangka. Mungkin teman-teman yang dulu masih bertanya tentang semangka, kenapa kok enggak membuat video semangka ini, karena memang kendala waktu teman-teman. Untuk kali ini kita akan membuatkan semangka untuk khusus untuk teman-teman semua. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke Mas, ini semangka di usia berapa hari Mas? Ini 45 hari. 45 hari Mas ya. Ya. Kalau di usia 45 hari ini perawatan yang perlu diperhatikan seperti apa Mas? Nah, ya pemupukan sama penyemprotan aja, sama siram Ya. Ya. Mas. Kalau di usia seperti ini kan usia pemaksimalan pembuahan Mas ya. Ini kalau seperti ini pupuknya tetap atau seperti apa Mas? Ini kalau masalah pupuk hanya satu kali, setelah ini satu kali pemupukan sudah selesai untuk pembenihan, karena mereka untuk pembesaran sudah bisa jalan, sudah bisa jalan. Ya. Berarti selesai polinasi hanya dipupuk satu kali Mas? Satu kali sampai panen? Kalau sampai panen 2 kali. Ini kan sudah 2 kali. Oh, ini sudah 2 kali Mas? Iya, 2 kali. Baru ini mulai dilubangi mau pemupukan kembali. Oh, ini berarti keduanya ini Mas, mau Ya, keduanya ya. Terus kalau sudah selesai berarti tinggal nyiram Mas ya? Tinggal nyiram terus. Mas, nyiram yang bagus itu nyiram yang cuma sedikit atau banyak sih Mas untuk semangka seperti ini? Kalau semangka itu kebutuhan airnya itu sangat besar. Terus untuk air itu minimal harus banyak, karena tapi gak bisa diturap. Tapi gak bisa diturap atau berlebihan Mas ya? Air berlebihan, cuma disiram-siram gitu kan. Pembutuhan itu tanah lembab kalau semangka. Tanah lembab mungkin Mas. Ini semangka ini berapa kali Mas kalau di usia sudah pembesaran? Ini kan butuh nutrisi atau air banyak Mas. Iya. Ini butuh berapa hari sekali untuk penyiraman Mas? Kalau bisa setiap hari penyiraman itu. Setiap hari Mas ya. Mulai kecil juga harus setiap hari Mas ya? Setiap hari. Setiap hari ya. Ini kan mau dipupuk, kenapa kok disiram seperti ini Mas? Ini atau memang biar nggak ngefek ke daunnya atau seperti apa Mas? Ini kan kalau tanahnya lembab, untuk pemupukan kan lebih mudah diserap oleh tanaman. Karena tanah basah terus. Basah terus. Iya. Kalau tanahnya kering kan nggak mungkin bisa keserap, karena pupuk tidak bisa hancur kan gitu. Tidak bisa hancur Mas ya. Iya. Kalau kering Mas ya. Berarti ini kalau sudah pemupukan dengan cara gejik, ini kan 2 versi Mas ya. Iya. Ada yang pakai siram, ada yang pakai gejik. Kalau dari manfaat dari tanamannya Mas, ini lebih baik yang gejik atau yang kocor? Ya lebih baik yang gejik. Yang gejik, cuma biayanya banyak Mas ya. Ya biayanya banyak. Satu, gak mudah mati pada tanaman. Kalau siram kalau berlebihan bisa mati Mas, mengakibatkan kematian. Karena kalau gejik ini kan mereka kan jauh dari batang, jadi akar yang akan menyampai ke akar yang akan makan sendiri. Mencari sendiri di lubangnya itu Mas ya. Iya, untuk seperluan mereka makan gitu. Kalau gejik itu bisa bertahan berapa hari Mas? Untuk 10 hari lebih. 10 hari lebih bisa ya Mas ya. Oke, kalau seperti ini meskipun sudah karak daun kan nggak masalah Mas, kalau buahnya sudah besar seperti ini Mas ya. Tapi lebih bagus sehat hasilnya. Tapi kalau di musim seperti ini memang susah Mas ya. Susah. Memang karak untuk meldo musim ini sangat tinggi. Mas, untuk obat untuk perawatan dari awal mulai kecil Mas, kecil itu
Kalau pengobatan awal itu pakai apa Mas? Kalau saya baru ini, tanam. kalau saya untuk tanamannya kan, Iya. kalau semangka saya pakai Marsal sama Akrobat. Kalau masih kecil bisa pakai Skor. Kalau di usia sudah mulai buah, Kalau musim mulai buah pakai Amistar, pakai Nativo sama Trivia bisa. itu Amistar mencegah trip, mencegah karat daun. Itu hanya untuk mencegah karat daun. Kalau trip kita pakai Kompidor sama Kulakron, bisa pakai Demolis. Mas, mungkin obat yang jenengan sebut ini obat yang murah atau mahal Mas? Ya sedang lah, Sedang. tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Mungkin kalau sekarang ini kisaran ini sampai berapa Mas? Kalau fungi Amistar itu 225 kalau di sini. Kalau Antrakol itu 1 kilo 115. Kalau Aquaisen itu 85. Nanti ada contoh obatnya Mas, nanti Ada di sana. oh nanti dibahas lagi di Iya. sana Mas ya. Oke Mas, kalau semangka seperti ini Mas, ini mungkin perawatan untuk membesarnya seperti apa Mas kalau semangka seperti ini Mas? Ya itu cukup semprot sama siram. Ya, sama siram. Mungkin kalau menjaganya dengan pengobatan ya Mas ya. Pengobatan berapa hari sekali Mas untuk semangka seperti ini? Semangka itu paling lama 2 hari sekali untuk penyemprotan. Kalau lebih dari itu kebanyakan mildew langsung datang. Jadi mildew ini seperti ini ya. Iya, mildew Daun itu seperti kering-kering seperti ini Mas ya. Ini kalau nggak ditangani bisa langsung ke depan. Mas ya. Mati semangka. Ini tapi kalau di sedikit ini Mas, yang kan sini kan enggak Mas ya. Yang oke ya ini ya. Ini hanya kena tapi hanya Yang batang-batang yang tua Mas ya, Iya. yang tua. Berarti batang yang muda masih oke Mas Masih nggih. oke. Bisa lah untuk pengisian buah lebih besar bisa ini. Bisa Mas ya berarti ya. Ini biasanya kalau semangka inul seperti ini Mas, untuk pembenihan ini paling besar berapa kilo Mas? Untuk Paling besar bisa 3 kilo lah. 3 kilo ya Mas Iya, ya. kalau ini kan sudah 2 kilo lebih. Ini Mas ya. Iya, ini kan masih 15 hari mungkin bisa 3 kilo. Bisa 3 kilo. Iya. Kalau dilihat dari besar kecilnya semangka Mas, itu hasil bijinya lebih baik yang kecil atau yang besar Mas? Lebih baik yang besar karena kalau yang besar ini bisa full. Kalau yang kecil kan bisa separuh bijinya. Enggak full Mas Nggak ya. full. Terus lebih sedikit karena dia ruangnya kan lebih kecil. Lebih kecil. Kalau di lonjong ini harganya berapa Mas? Ini 735 ini. 735. Iya. Kita lihat dari dulu ini kok harganya enggak langsung naik lagi Mas, karena di situasi kayak seperti ini harusnya lebih naik kan Mas ya? Harusnya ya, mungkin nggak tahu juga ya, kita kan hanya petani, nggak tahu di atas atau gimana. Mungkin masukan dari petani ke ke perusahaan mungkin agar lebih naikkan lagi harganya, biar petani di wilayah Paleran ini bisa sejahtera gitu Mas Iya, ya. Sejahtera. Seharusnya berkisaran sekitar 1 juta ini kalau inul. Karena dapatnya kan sedikit rendemennya. Oh, berapa Mas biasanya Mas per 4 hektar Mas kalau semangka? Per 4 hektar ini kalau inul sekitar 20 kilo lah. 20 kilo Yang bagus itu. Yang bagus. Jadi seperti itu teman-teman, dan ini kendala juga unek-unek dari petani yang perlu disampaikan. Mungkin Mas masukan untuk pemerintah Mas, sekarang ini kan masih dengan pupuk yang mahal ini seperti apa Mas? Ya, tolong dari pemerintah kan bisa membantu petani untuk kesejahteraan petani, karena pupuk obat kan sekarang mahal, apalagi sekarang kan yang subsidi kan nggak keluar, jadi memberatkan petani Mas ya? Sangat memberatkan. Petani kesulitan untuk mencari pupuk yang lebih ringan daripada biasanya itu. Nggak ada alternatif ya, kalau kita pakai alternatif pupuk kandang ini nggak jadi semangka seperti ini Mas ya? Kalau semangka pakai pupuk kandang hasilnya tidak bisa maksimal Mas. Maksimal. Kebanyakan tergantung kerugian sudah kalau sampai memakai pupuk kandang. Gitu, karena Mas, mereka kan makannya itu istilahnya orang itu ingin yang mewah kalau untuk semangka gitu semangka ini. Berarti mohon untuk dinas terkait di wilayah Jember ataupun Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang selama ini menggadang-gadang petani adalah tombak dari kesejahteraan ya untuk masyarakat, mohon untuk
diperhatikan Mas nggih, Iya. untuk pupuknya disediakan, untuk yang lainnya mohon dipenuhi Mas ya. Iya. Biar petani tidak kecewa tentang sekarang seperti ini, Hari Petani Nasional tapi pupuk tidak keluar. Iya. Anggapannya seperti itu Mas nggih. Tolong kalau masalah pupuk itu lebih dimudahkan lah untuk petani pembelian. Jadi kalau petani membutuhkan kan gak kesulitan. Gak Ya, kesulitan. gak jadi penghasilan untuk orang tertentu. Kalau pupuk sulit kayak gini untuk kios-kios itu kan mencari kesempatan. Kesempatan. Iya, biasanya 100 bisa sampai 150. Oh, dinaikkan 2 kali lipat Iya, sampean Mas ya. bisa gitu. Bisa gitu. Mungkin ini bisa menjadi masukan bagi Dinas Pertanian wilayah Jember Mas. Iya. Mungkin teman-teman di wilayah teman-teman juga sama, mohon teman-teman bisa komentar seperti apa sih pengalaman mencari pupuk ya Mas ya, Iya. di wilayah yang lain. Oke Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Semoga ini curahan dari jenengan ataupun pengalaman dari jenengan bisa memotivasi teman-teman dan pemerintah yang sekarang ini menggadang-gadang adalah petani adalah tombak utama untuk kesejahteraan penduduknya. Tapi Iya. dengan pupuk yang sulit seperti ini, secara tidak langsung itu adalah mematikan kesejahteraan daripada petani Mas ya. Oke Mas, terima kasih Mas nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman, jadi seperti ini ya semangkanya, dan mungkin ini ada masukan dari petani di wilayah Padalarang ataupun dinas terkait yang melihat atau menonton video ini, monggo diperbaiki untuk kelangsungan ya, pertanian semakin maju agar petani semakin sejahtera, dan mungkin akan lebih baik lagi kalau pupuk ataupun yang lainnya ataupun bantuan-bantuan yang sekiranya bisa membantu petani ini bisa sampai ke petani. Minimal pupuk murah, pupuk mudah, dan obat juga ringan. Jadi bisa membantu, intinya seperti itu teman-teman. Kebanyakan petani sekarang mengeluh seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.